tafsir kita. Biidznillah, mempersingkat waktu, kita buka surah Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Terkhusus hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang khusus, yaitu tentang at-talaq, tentang hukum talak, ya. Itulah menariknya kajian tafsir. Kajian tafsir itu lengkap, nanti ada sejarah, nanti ada fikih, nanti ada fadail amal, nanti ada tentang akidah. Jadi kajian paling menarik itu memang tafsir, karena lengkap. Ya, hukum fikih dibahas. Karena itu makanya zaman hari ini sekarang yang banyak diramaikanlah kajian-kajian tafsir, karena tafsir itu mencakup semuanya, ya. Terlebih kalau kita memang pendekatannya dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau sangat luas pembahasannya, berbagai aspek, insyaallah dapat memberikan kepada kita melepaskan diri dari dahaga ilmu yang begitu banyak kita butuhkan di akhir zaman ini. Baik, silakan dibuka dari at-talaqu marratan, ya. At-talaqu marratan. Mati pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Baik, kita terjemah dulu. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Secara letterlek begitu. Cuma ini dimaksud ayat talak dalam kurung yang bisa dirujuk maksudnya ya. Kalau Anda cuma baca terjemah at-talaqu marratan, talak itu ada 2 kali. Maksudnya talak yang bisa dirujuk ya. Fa imsakum bima'rufin ya. Dan fa imsak menahan, maksudnya menahan istri supaya enggak pisah, rujuk bima'rufin dengan cara yang baik, au tasrihun, atau tasrih artinya dia melepaskan bi ihsan dengan cara yang baik pula. Wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian an ta'khudhu, untuk mengambil mimma dari apa ataitumuhunna, yang telah engkau berikan kepada mereka para wanita, syai'an, sesuatu apapun ya, illa kecuali ayyakhofa, dua-duanya takut, alla yuqima hududallah, keduanya tidak menegakkan hukum Allah ya. Ini terjemah aja ya. Fa in khiftum, maka kalau sekiranya kalian takut, alla yuqima, takut untuk tidak menegakkan hududallah, hukum Allah, fala junaha alaihima, fala maka tidaklah junaha ada dosa atas mereka berdua, fi maftadat bih ya, tentang bayaran atau kompensasi yang diserahkan perempuan kepada laki-laki ya, dia minta cerai. Kemudian kata Allah, tilka hududullah, yang demikian itu adalah hudud. Hudud itu adalah hukum Allah. Fala ta'taduha ya, maka jangan kamu melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, dan siapa yang melanggar hukum Allah, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 229 ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih bersambung dengan ayat 228 dan sebelumnya ya, tentang ya prahara rumah tangga yang dialami oleh hamba-hamba Allah. Maka rupanya dalam Ibnu Katsir beliau menyampaikan ya,
ayat ini turun untuk menghapus tradisi pernikahan jahiliyah sebelumnya. Dengan ayat ini turun, maka berlakulah di awal-awal Islam talak itu ada, cuman talak 100 kali boleh, nggak ada batas jumlah talak itu berapa kali, ya. Maka pada awal-awal Islam, karena masih mengacu dengan sistem lama, proses syariat juga sedang on proses. Dulu berlaku yang penting talak rujuk lagi, talak rujuk lagi, talak rujuk lagi, ratusan kali pun dilakukan laki-laki sama istrinya boleh, bebas, ya. Kenapa? Karena laki-laki ahakku bitolak, karena talak itu haknya para lelaki, ya. Meskipun ratusan kali tadi, ya. Maka ketika ini diterapkan dalam kehidupan umat, syariat ini memberatkan kaum wanita. Karena apa? Karena hukum yang seperti ini membuat banyak pria itu banyak mempermainkan para wanita dengan, ya, menjadikan hukum Allah itu canda dan permainan dari kebusukan wanita-wanita, mohon maaf, laki-laki yang jahat yang tidak mengetahui hak-hak seorang wanita, ya. Jadi dari syariat sebelumnya, awal-awal Islam itu boleh dinikahi, boleh ditalak, boleh rujuk lagi selama masa iddah, begitu terus. Talak lagi sekali, waktu masa iddah masih belum habis, boleh rujuk. Talak 2 kali, talak 3 kali, talak 4 kali, selama masa iddah dia rujuk, boleh balik lagi. Maka kata Rasulullah, maka Allah membatasi talak untuk menjaga kehormatan kaum Hawa, dengan Allah menurunkan ayat ini akhirnya. Apa maksudnya? Allah dengan syariatnya yang agung, alhamdulillah wa syukurillah, membatasi yang namanya talak hanya 3 kali saja, ya. Yang namanya talak 3 kali saja. Yang boleh rujuk, ya, yang boleh rujuk adalah 2 kali. Kalau sudah terjadi 3 kali nggak boleh lagi rujuk. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Si perempuan harus menikah lagi dengan laki-laki lain, ya. Itu diceraikan, kemudian balik dengan suami pertama, itu yang dibolehkan. Jadi nggak bisa rujuk lagi, ya. Nah, syariat ini turun untuk memuliakan wanita yang selama awal-awal Islam, karena masih menganut sistem jahiliyah, banyak wanita yang akhirnya dikekang, dipegang di bawah ketiak laki-laki yang jahat, ditalak, kemudian masa iddah udah mau habis, dirujuk lagi, dizolimi, ditalak lagi, terus. Kenapa? Nggak ada pembatasan. Makanya jamaah sekalian, kita ini harus ambil hikmah. Yang namanya proses talak itu bukan proses pemisahan sebenarnya. Talak itu adalah proses untuk rekonsiliasi ibaratnya. Orang yang mengalami talak, kenapa ada masa tenggang iddah? Supaya dua-duanya mikir, gimana kalau selama 1 bulan nggak bersama, oh rupanya saya kangen juga, saya rupanya butuh juga. Sebenarnya syariat talak ini bukan untuk memisahkan. Talak ini gunanya untuk ayyatafakkara bainar rijal wan nisa, supaya kaum laki-laki dan perempuan itu banyak tafakur. Makanya sampai dikasih tenggang 2 kali. Dan talak itu boleh rujuk selama dia belum lewat masa iddah, ya, yaitu 3 kali halangan suci, halangan suci, halangan suci selama 3 kali. Itulah masa iddahnya, ya. Makanya dalam Islam hukum talak itu bukan pisah clear, enggak kan, ada masa tenggang iddah. Jadi yang namanya talak itu hadir untuk memikirkan. Biasanya orang yang sudah pernah masuk, ini luar biasa loh, ini perkara yang halal tapi dibenci Allah, ya. Saya peringatkan ini para suami, para istri, jangan gampangin ngomong tentang cerai, karena ada yang akan meraih trofi piala kejuaraan ketika dia bisa, ya,
farraqu bainan nisa bainar rijal wa imraatihi. Kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, berpisah, ada satu makhluk yang dapat trofi kebanggaan. Siapa? Syaitan wa iblis. Ya, jangan sampai menyesal nanti. Maka Allah turunkan ini, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali yang bisa dirujuk. Rujuk itu apa sih Ustaz? Rujuk artinya kembali. Raja'a, yarji'u, rujuk artinya kembali lagi, ya. Nah, kemudian yang kita sudah bahas, orang wanita-wanita yang setelah ditolak, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak itu masa idahnya selama 3 kali. Saya sudah bahas kan kenapa harus 3 kali? Karena ada pembersihan, ya, apa yang ada di rahimnya dia, supaya di belakang hari tidak menjadi permasalahan. Wanita itu kalau sudah mengalami siklus rutin 3 kali, ya, barulah betul-betul rahimnya dalam keadaan bersih lagi. Kenapa harus 3 kali? Karena 1 kali tidak mewakili. Karena ada kejadiannya orang yang sudah, ya, berhubungan suami istri, kemudian terjadi perpisahan, 1 kali haid dianggapnya sudah clear, rupanya tidak clear. Kemudian di bulan berikutnya pembuahan itu berhasil dengan izin Allah yang kita nggak tahu skenarionya, malah jadi. Tapi kalau sudah 3 kali, thalathata quru, 3 kali siklus kewanitaan itu sudah dibersihkan, ya. Kalau sudah itu bersih, pilihannya mau kembali atau mau dipisah nih, ya. Itulah, ya, masa tenggang diberikan oleh Islam yang namanya masa iddah. Nah, maka, ya, apa di awal permulaan Islam ayat yang membolehkan talak sampai berkali-kali, ya, yaitu ayat yang tadi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditolak idahnya adalah selama 3 kali quru, 3 kali siklus menstruasi, ya. Itu ayatnya yang membolehkan. Rupanya at-talaqu marratan, kata Imam Ibnu Katsir, nasakha mimma qabl, ya. Ayat at-talaqu marratan adalah ayat yang menasakh. Pernah kita bahas nasakh, ya, menghapus hukum yang dulu bahwa talak itu boleh berkali-kali, ya. Karena itulah banyak para sahabiat bergembira ketika ayat ini turun. Kenapa? Islam betul-betul menjaga kemuliaan para wanita. Banyak yang bahagia. Akhirnya suami itu mikir, jangan ngomongin dikit-dikit cerai, dikit-dikit bisa. Nanti kalau udah 3 kali nggak bisa lagi, baru rindu, kangen, nyesal. Islam mengatur itu supaya para laki-laki tidak melakukan hal-hal yang semena-mena, ya. Walaupun nggak semata-mata laki-laki, kadang-kadang perempuan juga suka mancing. Bang, kalau tak suka lah bang, balikan aja lah bang. Kalau anda wanita enak ngomong gitu, nggak sah. Laki-laki terucap bahaya. Makanya jangan dipancing ibu-ibu. Wanita mau bilang, bang aku ngajuin lah bang cerai, namanya khulu kan. Kalau dari wanita namanya khulu. Bang aku mau pisah lah bang, kembalikan aja lah bang, kalau nggak cinta lagi. Ngomong berkali-kali nggak bakal sah, namanya talak. Tapi kalau laki-laki bilang, ku kembalikan kamu malam ini ke rumah orang tuamu, kamu bukan, ya, pasangan saya lagi, jatuh talak. Jatuh talak. Ya, jangan sembarangan. Berapa kali saya ditelepon orang, Ustaz, bagaimana saya berkelahi sama suami, istrinya yang WA, kadang-kadang suaminya WA. Waktu itu emosi betul, ya. Terus emosi bilang apa? Bilang cerai. Betul tak emosi? Kalau emosi, kata cerai itu kan kata yang jarang kita ucap. Makanya di dalam kitab Fiqh Sunnah, dalam kitab-kitab fikih, termasuk Syekh Sayyid Sabiq mengatakan orang marah itu ada marhalahnya. Marhalah pertama, dia itu sadar apa yang dia bicarakan.
Yang kedua, memuncak marahnya sehingga terlontar latah yang gak terpikirkan dengan serius, dengan berseksama. Yang ketiga, orang yang marah sampai kalap kejang kayak orang gila. Pernah nggak ngelihat orang marah begitu? Yang dua, yang tiga ini kalau terucap kata-kata itu, ya, maka kategori marah itu pun harus dicek dulu, ya, betul-betul atau tidak, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau dia semarah-marah apapun masih sadar dia ucapkan kata itu, jatuh yang namanya talak. Makanya jangan gampang bicarakan itu. Ini laki-laki perempuan juga. Laki-laki dikit-dikit ngancem istri supaya istri tunduk, nanti aku ceraikan kau. Itu laki-laki pengecut, ngancem kok pakai begitu. Tandanya apa? Nggak punya kelihayan merayu istri. Ngancem-ngancemnya pisah, dikit-dikit pisah. Chicken laki-laki. Laki-laki sejati itu kalau istri merajuk, bertingkah, dia pandai merayu dengan caranya, bukan dengan ancaman. Ya, ini pesan saya buat para laki-laki, jangan dikit-dikit ngancem talak. Ngancem talak itu Anda laki-lakinya kurang jantan. Masa harus begitu sih? Harus diancam-ancam istri? Kayak nggak ada kata-kata yang lain. Perempuan itu dipuji aja, bawa ke toko emas, luluh dia. Betul nggak Bu ya? Betul Pak Ustaz. Kalau ke toko sendal belum tentu Ustaz gitu. Tapi kalau ke toko emas insya Allah. Ya. Nah, dalam satu hadis yang dinukil juga oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, ya, juga Al Imam At-Tirmidzi meriwayatkan secara mursal, ya. Imam Hakim juga meriwayatkan dalam kitabnya Mustadrak. Ada satu kisah dari Ibnu Abi Hatim. Satu hari, ya, ini riwayatnya dari ayahnya Hisham bin Urwah, ya. Ada seorang laki-laki waktu itu kalangan para sahabat. Dia bilang sama istrinya, ya, aku tidak akan menceraikanmu selama-lamanya, dan aku juga, ya, tidak akan mencampuri kamu selama-lamanya. Dia udah nggak senang sama istrinya, kesal mungkin, tapi caranya dia menghardik istri dengan seperti ini, dibuatnya digantung keadaan. Saya tidak akan menceraikan kamu, ya, karena hasadnya nggak mau dilepas, dan saya tidak akan pernah untuk, ya, meniduri kamu lagi selama-lamanya. Terus kata istrinya, wa kaifa kana bidzalik? Gimana bisa terjadi itu? Maka dia menjawab, aku akan menceraikanmu, kemudian ketika masa idah aku rujuk lagi kamu, setelah selesai aku talak lagi kamu, aku rujuk lagi kamu, begitulah aku hukum wanita-wanita seperti engkau ini. Waduh, ini jahat banget laki-lakinya. Maka wanita ini cari cara jumpa Nabi kan, ngadu dong. Alhamdulillah waktu itu di masa Rasulullah, ya, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan Imam Hakim. Imam Hakim mengatakan dalam kitab Mustadraknya hadis ini sahih. Maka dia datang kepada Nabi, dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi, ya, mengatakan, Allahu anzala alaina, atau kama qala Rasul, Allah sudah menurunkan kepada kita at-talaqu marratan, yang namanya talak bisa dirujuk itu 2 kali. Maka sampaikan kepada suamimu, apa yang dia lakukan tidak akan bisa berlaku dan dia akan menyesal selama-lamanya. Itulah ketika ayat ini turun. Lihat, waduh, saya kalau lihat ayat ini, Masya Allah, Allah itu ibu-ibu mikirin Anda kaum hawa. Syariat itu ngangkat derajat Anda para wanita, ya. Makanya kalau ada orang yang bilang Islam itu sangat mengebiri wanita, nggak boleh nampakkan ininya, nggak boleh keindahannya, nggak boleh nampakkan perhiasannya, mengekang wanita. Siapa bilang? Justru Islam itu ada Al-Quran, syariat memuliakan kaum hawa dari celah-celah untuk dizolimi para laki-laki yang suka mempermainkan perasaan wanita. Akhirnya si orang ini nggak jadi, dia tadar, dia tobat, dia nggak akan lakukan itu. Kalau mau, kalau lepas. Syariat kan menuntut begitu, nggak bisa kau talak, idah, rujuk, talak, idah, rujuk, nggak bisa. Mau, kalau kamu tak suka, lepaskan dong, biarin dia bebas, biarkan dia mencari orang lain, jangan menyiksa dirinya. Islam menginginkan itu, ya. Karena itulah ayat ini
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai ayat ini juga ya, pada satu hari ada yang pernah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita qaulallah?" Bagaimana penjelasan engkau ya Rasulullah ketika Allah berfirman at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Itu dalam ayat disebut 2 kali. Katanya talak itu ada 3 kali. Yang ketiganya mana? Ya. Maka Nabi mengatakan ketiganya itu at-tasrihu bi ihsan. Kata selanjutnya, itulah talak yang ketiga. Talak itu 2 kali, kan begitu ayatnya. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin, au kamu pertahankan, rujuk sama istri dengan baik, au tasrihum bi ihsan, atau kau talak yang setelah kedua yaitu yang ketiga, tapi tetap dipayungi dengan kata-kata bi ihsan, bukan sembarang talak loh. Harus dibahas dengan cara yang ihsan. Ya, ingat ya. Karena kita bersatu dengan cinta, jangan kita berpisah itu dengan amarah. Yang namanya rumah tangga kalau memang sudah nggak jodoh, gimana mau dipaksain? Udah coba lagi, banyak mudaratnya. Makanya Allah kata kalau memang kalian tidak mau, bi ihsan, jangan ada salah satu pihak yang dizalimi. Bahkan tentang mahar-maharan pun dibahas, tentang talak ya. Maka itu ketika Nabi ditanya, Nabi jelaskan. Maka kata berikutnya ya, wa ta'au tasrihum bi ihsan, atau kalian, tasrih itu artinya melepas, imsak itu artinya menahan. Ya, maka menggunakan kata kinayah yang luar biasa di dalam Al-Qur'an ini. Kemudian penggal ayat berikutnya ya, wala yahillu lakum, perhatikan, tidak halal bagi kamu antakhudhu, mengambil, mimma, dari apa, ataitumuhunna syai'a, yang telah kamu berikan kepada mereka. Apa maksud ayat ini? Jangan kamu menyusahkan, mempersulit wanita dengan tujuan supaya dia menebus kamu dengan sesuatu yang dia berikan. Ya, nggak boleh, nggak boleh mendolimi begitu. Balikin semua harta-harta saya dengan harta yang kita beli bersama. Nah, itu dia niatnya berarti nikah ingin merebut harta. Nggak boleh, ya. Makanya ayat berbunyi begitu, wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian para laki-laki, antakhudhu mimma ataitumuhunna syai'an, untuk mengambil apa-apa yang pernah kalian kasih kepada mereka para wanita, illa, ini kecuali ayyakhofa, dua-duanya takut, alla yuqima hududallah, mereka berdua tidak menegakkan hukum Allah. Maka di dalam syariat ini kata Imam Ibnu Katsir, tapi kalau ada seorang wanita yang dengan ketulusan hatinya, ya udahlah bang, kalau abang udah nggak sayang lagi sama aku, lepaskanlah aku, nih aku kembalikan sebagian mahar dari abang, maka ini halal, dibolehkan, ya. Apalagi ya, Al-Imam Ibnu Katsir memberikan banyak catatan dan menukil pendapat imam mazhab. Kalau seumpamanya terjadi perpisahan akibat istri tidak menunaikan hak-hak suami, ya, maka yang pertama, suami itu boleh menerima uang balikan mahar dengan perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, kata para ulama, dia hanya boleh menerima sesuai apa yang dia pernah kasih, nggak boleh lebih, nggak boleh lebih, ya. Yang kedua, dia memberikan istri tergantung kesepakatan dengan dirinya, dengan sang suami. Ya udah bang, nanti aku balikin sekian, ya, nanti aku kasih sekian, ya. Yang penting abang lepaskan saya, jangan dalam hubungan yang digantung-gantung seperti ini.
Kenapa? Karena memang mungkin dalam pernikahannya itu istrinya sadar dia tuh Allah yuqima hududallah. Ya, salah satunya apa? Hak-hak biologis dia tidak bisa melayani dengan baik, dia tidak khidmat dengan maksimal, maka perceraian, perkelahian datang dari masalah istri, suami boleh menerimanya. Tapi kalau perceraian itu terjadi karena suaminya bermasalah, para ulama jumhur mengatakan nggak boleh suami mengambil sepeser pun dari apapun yang pernah dia kasih. Ya, kalau sekarang lain, aneh, nikahin orang tujuannya untuk lihat aset, ngeri kan? Sementara Allahu Sami'un Basir, Allah itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Nggak boleh, hati-hati. Makanya tentang ayat talak, wa in azamu talak, kalau kamu memang benar-benar ingin pisah, fa innallaha sami'un alim, Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui apa yang betul-betul ada di dalam hatimu. Tapi kalau perumpamanya terjadinya perceraian, wanitanya yang bermasalah, maka suami boleh mempersyarat, kamu balikin dulu sekian dari mahar yang atau harta yang pernah saya kasih kepada kamu, maka akan aku lepaskan kamu. Ya, apalagi kalau kesalahannya dari wanita. Makanya dalam ayat lain, illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau perempuan itu memang melakukan fahisyah, perbuatan keji mubayyinah yang jelas terang-terangan. Itu ayat dalam surat An-Nisa. Ya, karena itu kata Imam Ibnu Katsir, kalau suami istri berselisih, di mana istri tidak menunaikan hak-hak zaujah, ya, hak-hak suaminya, maka ya termasuk biologis dan lain-lain, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas yang pernah diberikan. Dan suami menerima itu la haraja alaihima, nggak ada dosa. Kita nerima tebusan dari istri yang minta pisah karena memang masalahnya di dia dan dia menyadari itu tidak dosa, Anda terima, nggak masalah. Ya. Tetapi kalau ada tiba-tiba istri, ya, yang justru istri meminta tebusan, pokoknya cerain aku bang, cerain aku bang, dan aku mau hartanya dibagi begini, begini, begini. Nah ini hati-hati, istri yang suka mengada-ngada meminta cerai, apalagi dia punya targetnya adalah ingin penguasaan harta, tidak akan pernah cium bau sorga. Hati-hati, ya. Kayak dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, ya, ayyuhumal mar'ah, ayyuhuma imro'ah, ya, wanita manapun sa'alat zaujahat talak, dia meminta talak dari suaminya, fi ghairi ma ba'sin, tanpa satu alasan udzur yang dibolehkan syariat, ya, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka wanita yang seperti ini meminta tolak bukan karena alasan yang didukung oleh udzur syar'i dalam syariat, haramun 'alaiha raihatul jannah, wanita yang suka minta talak tanpa alasan haram mencium bau surga. Ada nggak yang begini? Ya Pak, saya mengalami banyak kasus. Ya. Nah, ini pesan saya buat para ibu-ibu, kalau misalnya Anda termasuk wanita karir, dorongan ini lebih kuat, hati-hati. Ya, dorongannya lebih kuat. Aku bisa kok, aku mampu. Udahlah, dia apalagi dia mana bisa aja, tanpa alasan yang jelas. Gak ada alasan, suaminya baik, suaminya soleh, karena tertipu dengan syahwat dunia. Ya, makanya banyak jargon emansipasi wanita. Wanita itu harus berkarir, wanita berkarir. Dengan akhirnya diarahkan banyak emansipasi wanita, dengan itu pula selaras tingkat perceraian semakin meningkat. Sebenarnya amannya wanita di rumah.
Saya kan mau bantu. Ya. Sebenarnya surga kalian itu di rumah, wahai kaum hawa. Surga kalian itu udah ada. Jihadnya di rumah. Walaupun cari maisha nggak dilarang. Nggak dilarang kok. Saya nggak pernah bilang dilarang. Ya, boleh dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Ya, tidak ada ikhtilat. Ya, bahaya percampuran dengan laki-laki dan lain-lain. Padahal wanita itu kalau dia di rumah memanajerial rumah tangga menjadi madrasatul ula, insya Allah wanita itu sudah mendapatkan jalan menuju surganya. Nah jamaah sekalian, ya, maka yang disebut tadi kalau ada wanita yang minta tebus namanya apa? Khulu'. Tahu khulu'? Khulu' itu kalau wanita yang mengajukan. Dan makanya di pengadilan agama kalau wanita yang minta khulu', biaya perkara pengadilan ditanggung oleh wanita karena dia yang mengajukan. Ya. Maka kalau wanita ini sudah minta, laki-laki kalau kamu memang masih cinta, ingin mempertahankan, bisa mengakomodir apa yang dia ingin, yang dia tuntut, akomodirlah. Tapi kalau kamu tidak bisa, jangan digantung-gantung. Karena ada seorang wanita sudah disakiti oleh seorang suami, kemudian dia ngajukan minta khulu, sengaja digantung-gantung untuk menyiksa. Ini nggak boleh, nggak boleh ini. Ya. Dalam kitab Muwatta, Imam Malik dalam kitab Muwatta, beliau pernah meriwayatkan kisah Habibah binti Sahal al-Ansori. Ya, siapa namanya tadi? Habibah binti Sahal al-Ansori. Habibah ini pernah jadi istrinya Thabit bin Qais bin Syamsi. Ya. Jadi Thabit ini pernah jadi suaminya Habibah. Waktu itu Rasulullah SAW jalan dari rumah menuju ke masjid sholat subuh. Ya. Sholat subuh. Kemudian di pintu dekat masjid dia lihat Habibah. Nabi lihat Habibah, ya. Maka kata Nabi, "Man hadza?" Siapa ini di depan pintu masjid? Dia menjawab, "Aku Habibah." "Madza biki?" Apa yang terjadi dengan kamu? Ngapain kamu berdiri di sini? Ya. Maka kata Habibah, "Walastu min zaujati Thabit." Aku bukan lagi istrinya Thabit bin Qais ya Rasulullah. Makanya aku nggak di rumah. Aku sekarang di depan pintu masjid. Betul nggak ini? Kata Nabi, "Iya, ya." Maka ketika itu Nabi mendatangkan, atau dalam riwayat Imam Malik, Thabit bin Qaisnya datang. Ketika Thabitnya datang, ya, Rasulullah bertanya, "Ya Thabit bin Qais, wa hadhihi Habibah." Ini Habibah telah menceritakan, ya, apa yang terjadi di antara kalian. Bagaimana kelanjutannya? Ya. Maka kata Thabit bin Qais, "Ya sudah, terserah dia. Kan sudah terjadi perpisahan, sudah terserah dia." Maka kata Habibah, "Ya Rasulullah, apa-apa yang diberikan oleh Thabit masih ada padaku, harta-harta, maharnya semuanya, apa-apa yang diberikan Thabit masih ada padaku." Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Thabit, kalau gitu udah pengajuan dia terima, kamu ambil apa yang dia berikan kepadamu." Maka Habibah pun ambil sebagian hartanya, sepakat dikasih ke Thabit bin Qais, dilepas. Akhirnya Habibah kembali ke rumah orang tuanya. Ya, ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Nasai dalam kitab sunannya. Jadi itu yang terjadi. Ya, kalau memang dia sudah ingin menebus dirinya, ayat mengatakan fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Tidak ada dosa di antara keduanya kalau istri itu ingin menyerahkan hartanya kepada sang suami sebagian, kesepakatan untuk mengabulkan permintaan khulu'nya. Kalau jalan damai sudah tidak bisa ditempuh, jangan nahan-nahan. Ingat perintah Allah, wa ta'au tasrihum bi ihsan. Kalau kamu mau ambil baik-baik, kalau kamu mau lepaslah baik-baik. Jangan menzalimi mereka, jangan menyiksa mereka, karena kita wajib menjaga kehormatan wanita. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
Yang namanya talak dua ini, selama dia belum berakhir masa iddah 3 kali suci, masih boleh rujuk lagi. Kalau seumpamanya dia mau ambil jalan imsakum bima'ruf, ya. Tapi kalau talak itu sudah terjadi 2 kali, akhirnya dia lakukan talak yang ketiga, maka rujuk sudah tidak berlaku lagi, ya. Karena itu ketika Allah menjelaskan tentang kembali harta mahar boleh bagi istri yang mengajukan khulu, ya. Walaupun ini saya sampaikan Bapak Ibu, khulu itu halal, tolak itu halal, tapi Allah tidak suka. Boleh, tapi Allah tidak menyukai, ya. Allah mengatakan apa? Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bi. Kalau seumpamanya di antara suami dan istri ada yang merasa takut tidak menegakkan hukum Allah, maka boleh sang istri itu membayar tebusan kepada suaminya ataupun sebaliknya. Tilka hududullah, yang demikian itu adalah hukum Allah. Fala ta'taduha, jangan kau langgar. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, faulaika humul zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Nah, ayat 230, fa in talaqaha, dan adapun kalau dia mentalaknya setelah yang marotan, berarti yang keberapa? Yang ketiga. Fala tahillu lahu, tidak halal buat seorang laki-laki untuk menikahi istrinya lagi, rujuk kepada istrinya nggak boleh. Mim ba'du, setelah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, hatta sampai tankiha, dia menikahi perempuan, mohon maaf, laki-laki yang lain, ya. Nggak boleh. Kalau sudah talak 3, istri itu, ya, istri pertamanya, maka dia harus menikah dengan laki-laki yang lain, diceraikan, dan itu pun syaratnya harus pernah melakukan hubungan suami istri, ya. Jadi satu hari, jemaah sekalian, pernah ada satu kejadian di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Ada seorang laki-laki, dia ceraikan istrinya dengan talak 3, ya. Kemudian istrinya ini nikah dengan laki-laki lain. Bentar, ya, bismillah. Udah minum belum? Tapi rupanya mereka konsultasi kepada Nabi, tapi suami barunya dan sang istri yang lamanya ini belum pernah melakukan hubungan badan, belum pernah hubungan suami istri. Dia ceraikan, suaminya mau nikahin lagi. Tanya kepada Rasul, boleh nggak? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Tidak halal bagi mantan suami pertamanya menikahi, ya, sampai sang suami baru menikmati al-usailah, ya, sampai menikmati al-usailah. Usailah itu madu manis. Kata Nabi, kalian harus melakukan pernikahan sebagaimana orang nikah normal. Gak boleh niat nikah kontrak, ya, nanti yang penting setelah nikah kita ini saya cerai lagi, saya mau balik sama. Gak boleh, itu udah hukumnya, muhallil namanya. Nabi mengatakan la'ana Rasulullah al-muhallil, ya. Rasulullah itu melaknat orang yang muhallil, pura-pura nikahin wanita supaya wanita ini bisa kembali kepada suaminya. Allah melaknat, kata Nabi, muhallil, nggak boleh. Maka nikahnya harus dinikahi tanpa settingan, kayak YouTube sekarang, ya, prank tanpa settingan gitu. Nggak boleh settingan, namanya muhallil. Dalam hadis Nabi sebutkan la'ana Rasulullah muhallil, Rasul melaknat orang yang berpura-pura untuk menikahi wanita seperti itu, ya. Makanya Rasulullah, ala innal usailah al-jima', ya, sesungguhnya madu manis itu yang dimaksud Nabi, kata melalui Aisyah, adalah harus terjadi hubungan jima antara istri itu dengan suami barunya. Biarin dia menikmati madunya, biarin sang istri menikmati madunya, ya. Bahkan ini pernah menimpa seorang sahabat.
Kalau saya tidak salah itu Zubair bin Awam. Ya. Di zaman Umar juga pernah terjadi, ada seorang perempuan, dia cerai sama suaminya namanya Rif'ah, ya Rif'ah, masih cinta, nyesel sudah talak 3. Akhirnya dia nikah lagi dengan orang lain, tapi belum berhubungan, dia mau, ya, bahkan dia menikah itu dengan saudara sepupunya tanpa pertujuan orang-orang. Yang penting saya sudah pernah nikah lagi, saya mau balik sama Rif'ah. Sampai datang kepada Umar, aku tahu kamu masih mencintai Rif'ah, tapi tidak boleh, kalian harus betul-betul menikah sebagaimana niat menikah seumur hidup. Kalau memang terjadi itu cerai, baru boleh diambil oleh suaminya yang pertama. Maka itu kesimpulan saya, jangan gampang-gampang ngomongin cerai. Bercanda aja nggak boleh, ya. Kalau istri ngomong pisah aja bang, kalau suami nggak bilang iya, nggak jatuh. Tapi suami nih saya jaga lisan. Bapak-bapak jangan ngomong begitu. Jangan pula udah saya kaji ini besok-besok WA, Pak Ustadz, saya nyesal Pak Ustadz, udah pernah ucap, udah dibilang pun jangan, jaga lisan. Kalau ada masalah pergi aja lah. Pergi aja, di kedai kopi sana, daripada nanti tambah panjang masalahnya. Dan ibu, kalau suami lagi begitu berdenging, jangan mulutnya jangan jadi barang tuh, diam. Kalau suami lagi pala tuh diam. Ini kadang jadi kenapa? Karena api ditiup di kipas-kipas, buah membara-bara. Kalau bisa laku ya udah. Diam, jaga ya. Udah masuk waktu, nanti kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan nggak nanti? Ya ditulis aja ya. Tulis boleh Pak. Kamu mau tanya tentang apa? Ya, kalau anaknya nggak mau, ya nggak ada urusannya. Orang tua tuh paling saranan aja. Ya, mengarungi rumah tangga itu suami istri. Makanya kita, kalau kita jadi orang tua, jangan offside, jangan terlalu ikut campur dengan rumah tangga anak kita. Paling kita kasih saran lah. Ya, ini sarannya begini. Kalau begini-gini, mau bertahan nggak nih? Keadaan sudah nggak ini ya. Tapi nggak berarti arahan orang tua tuh mutlak menjadi hukum, tidak. Jadi nggak ada masalah. Yang memutuskan adalah di si suami itu, si suami. Oke tidak, bisa tidak, tergantung dari sang suami. Ya insya Allah nanti Jumat depan saya bahas tentang kata-kata yang betul-betul cerai itu seperti apa. Karena kata-kata cerai itu ada yang sharih, ada yang kinayah, ada yang jelas, ada yang ungkapan. Ya, kayak pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, kan nggak jelas tuh, kinayah. Kalau pisah, cerai, talak tuh kata-kata yang sharih namanya. Insya Allah nanti saya bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian tentang khilaf, tentang talak, tentang khulu belum sempat saya bahas. Itu jadi penutup dari pembahasan nanti kita. Baik, demikian. Dan kalau ada yang mau tanya, tulis di kertas, nanti dikirim, supaya hal-hal yang private Anda tidak terlalu sungkan untuk ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.